Sepertinya perang ekonomi Donald Trump terhadap Iran gagal bahkan sebelum dimulai. Tiongkok secara terbuka meragukan efektivitas perang ekonomi baru Amerika Serikat terhadap Iran dan menolak untuk mendukungnya. Hari ini, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Tiongkok karena menolak mendukung sanksi baru Amerika Serikat. Kutipan, kami menyambut baik pernyataan prinsipil dari Tiongkok yang menolak sanksi ilegal terhadap Iran. Kemitraan strategis komprehensif antara Iran dan Tiongkok didasarkan pada saling menghormati, kerjasama yang saling menguntungkan, dan konsep bersama tentang dunia multipolar. Kemitraan ini tidak memerlukan izin dari siapapun. Dan sebenarnya ini sama sekali bukan pernyataan yang berdiri sendiri. Beijing secara metodis berulang kali secara resmi menolak seluruh arsitektur tekanan ekonomi Amerika terhadap Iran. Oleh karena itu, mari kita bahas mengapa tanpa Tiongkok, strategi baru perang ekonomi ini sama sekali tidak berhasil. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai episode ini, dan tulis komentar apapun. Jadi, mari kita mulai dari pernyataan resmi Beijing itu sendiri, dan di sini urutannya sangat penting. Saya ingatkan, Donald Trump pada 19 Agustus di jejaring sosialnya Truth Social mengumumkan apa yang ia sebut sendiri, kutipannya, operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap negara manapun. Dan dia memperingatkan tentang konsekuensi ekonomi bagi negara-negara yang terus berbisnis dengan Teheran. Dan saat itu banyak yang mengatakan, ini sebenarnya adalah seruan yang ditujukan kepada Tiongkok. Karena Tiongkok adalah negara yang paling mendukung Iran, dan di sini Trump berkata, dengar, kalian akan mendapat masalah. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent sudah pada 20 Agustus mengumumkan, kutipan, sanksi paling keras dalam sejarah yang akan mulai berlaku pada 24 Agustus. Dan secara terbuka mengajak Beijing, seperti yang dia katakan, untuk ikut serta dalam program ini. Pada 24 Agustus, semua orang sudah menunggu bahwa, ya, sebentar lagi, Bessent akan muncul dan mengumumkan serangan ekonomi yang sangat menghancurkan. Tapi ternyata tidak. Bessent sekali lagi memperingatkan semua orang, tapi tidak memperlakukan sanksi. Tanggapan Tiongkok datang segera. Juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menyatakan bahwa sanksi dan taktik tekanan bukanlah solusi. Dia mendesak pihak-pihak yang berkepentingan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan tetap berpegang pada jalur penyelesaian politik dan diplomatik. Beberapa hari kemudian, Lin Jian yang sama berbicara dengan lebih tegas ketika dia menyadari bahwa, mereka hanya menggertak lagi. Nah, pada 20 Agustus, Trump dan Bessent bilang, tanggal 24 kita akan menghantam. Tanggal 24, Bessent muncul dan berkata, dengar, hari ini tentu saja kita tidak akan menghantam, tapi di masa depan kita akan menghantam. Dan setelah semua itu, perwakilan Kementerian Luar Negeri Tiongkok muncul dan berkata, perang ekonomi dan tekanan maksimum tidak memberikan solusi. Sebaliknya, itu hanya memicu ketegangan dan menyebabkan penyebaran risiko yang akan mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan global serta merugikan hukum, hak dan kepentingan sah negara-negara lain. Pada akhirnya, semua ini berujung pada sinyal ketidakpatuhan langsung dari pemerintah Xi Jinping. Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka siap memberlakukan sanksi terhadap 60 perusahaan yang membantu Iran, dan di antaranya ada juga perusahaan Tiongkok. Dan mereka pun meminta agar perusahaan-perusahaan tersebut memutuskan hubungan dengan Teheran, kalau tidak akan ada konsekuensi yang menyakitkan. Mereka berkata, kami tahu siapa yang membantu Iran, ini 60 perusahaan. Silakan, kami mohon, tolong hentikan kerjasama itu. Tolaklah kerjasama dengan Iran, kalau tidak nanti kami akan memberlakukan sanksi terhadap kalian jika kalian terus bekerja sama dengan mereka. Jadi peringatan seperti itu telah disampaikan. Dan beberapa jam setelah pernyataan Scott Bessent itu, Beijing pun merespons. Hubungan Tiongkok dengan Iran tidak boleh diganggu atau dirusak. Lin Jian yang sama memperingatkan bahwa Tiongkok akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya. Tak lama kemudian, Washington Post merangkum inti dari apa yang terjadi dalam satu kutipan. Teguran keras dari Beijing menunjukkan bahwa rencana Amerika untuk mengisolasi Teheran secara ekonomi berisiko menggagalkan gencatan senjata yang sudah rapuh antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan yang juga menarik di sini adalah bahwa Beijing tidak hanya bertindak dengan kata-kata. Saya bahkan akan mengatakan mereka sudah lama mempersiapkan diri untuk skenario seperti ini. Bahkan pada bulan Mei tahun ini, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan larangan hukum terhadap pelaksanaan sanksi Amerika terhadap 5 kilang minyak Tiongkok yang dituduh membeli minyak Iran.
menyebut sanksi itu sendiri sebagai pelanggaran hukum internasional. Apa maksudnya? Artinya, bahkan jika Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok tertentu, misalnya pabrik pengolahan minyak atau bank-bank Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok sudah memerintahkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengabaikan sanksi-sanksi itu, bahkan jika itu menyebabkan kerugian. Mereka bilang, masa bodoh. Kalau ada apa-apa, nanti kerugian itu akan dikompensasi dari anggaran. Tapi jangan sekali-kali patuhi sanksi Amerika Serikat. Namun Tiongkok punya agenda sendiri. Menteri Luar Negeri Wang Yi bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Tiongkok, Mike Pound, dan menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan kedua kepala negara, kedua belah pihak sedang bekerja untuk membangun hubungan yang konstruktif, hubungan strategis dan stabil antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Namun, dia langsung menambahkan peringatan, kutipannya. Kedua belah pihak harus melaksanakan kesepakatan penting yang telah dicapai oleh para pemimpin kedua negara, berfokus pada agenda positif, menyelesaikan perbedaan dengan semestinya, menghilangkan hambatan dan mengatasi rintangan untuk pertukaran tingkat tinggi. Jadi, Beijing secara formal tetap menjaga kesopanan diplomatik dan merujuk pada kesepakatan antara Trump dan Xi Jinping sendiri, namun secara langsung menolak untuk memberikan konsesi pada isu tertentu, pada isu yang paling sensitif bagi pihak Amerika, yaitu mengenai Iran. Namun, klimaksnya akan terjadi pada 24 September ketika Xi Jinping dijadwalkan mengunjungi Washington. Sekarang saya akan memberikan beberapa angka yang menjelaskan mengapa tanpa persetujuan Tiongkok, seluruh arsitektur sanksi Donald Trump terhadap Iran secara struktural sudah pasti gagal. Menurut data dari Departemen Keuangan Amerika Serikat sendiri, Tiongkok membeli sekitar 90% dari seluruh minyak Iran, dan sebagian besar dari volume tersebut justru dibeli oleh perusahaan independen, kilang minyak kecil yang independen, terutama di Provinsi Shandong. Intinya, di Tiongkok ada puluhan kilang minyak kecil seperti ini, ya relatif kecil, yang mengolah minyak yang secara politik berisiko, sementara perusahaan-perusahaan besar milik negara tetap berada di dalam negeri. Jadi, perusahaan-perusahaan besar milik negara di Tiongkok tidak berurusan dengan minyak Iran, dan mereka seolah-olah sama sekali tidak dipersoalkan. Dan bahkan jika Amerika Serikat mulai menghantam kilang-kilang kecil ini dengan sanksi, itu tidak akan mempengaruhi para raksasa. Jadi, perusahaan-perusahaan yang membentuk perekonomian sama sekali tidak akan terpengaruh oleh hal ini. Perusahaan-perusahaan ini kecil, pada dasarnya mereka tidak akan membawa kerugian besar bagi ekonomi. Dan pada dasarnya, jaringan kilang kecil ini, menurut saya, memang sengaja dibuat agar bisa digunakan untuk menghindari sanksi. Menurut data dari portal analitik China Data Portal, pembayaran untuk minyak Iran dilakukan dalam yuan melalui sistem pembayaran antar bank lintas batas Tiongkok, CHIPS. Tepatnya untuk menghindari sistem SWIFT yang dapat memberikan informasi kepada otoritas barat tentang transaksi yang terkena sanksi. Karena itu, memutus aliran uang akan menjadi hampir mustahil. Jadi, maksudnya kalau mereka menggunakan sistem SWIFT, maka bisa dilacak dan dihentikan. Tapi karena mereka menggunakan sistem mereka sendiri, bagaimana kamu bisa melacak semuanya? Intinya, di sini sangat sulit untuk menghentikan aliran minyak ini dengan sanksi. Meskipun dalam seluruh cerita ini, justru blokade militer Amerika terhadap Iran yang benar-benar berhasil. Menurut data dari pelacak tanker KPLER, impor minyak Iran ke Tiongkok melalui Selat Hormuz turun rata-rata 50% pada bulan Juli dan Agustus. Dan jika berbicara tentang volume sebelum perang, penurunannya mencapai 72%. Jadi, dalam situasi ini, justru blokade fisik yang benar-benar efektif. Kilang-kilang independen di Tiongkok juga kehilangan diskon besar yang biasanya diberikan oleh minyak Iran, yaitu hingga $15 per barel, di bawah harga patokan Brent. Dan untuk menutupi kekurangan tersebut, para pembeli Tiongkok beralih ke pemasok alternatif. Yang utama adalah Rusia yang sudah menjadi pemasok minyak terbesar ke Tiongkok, serta Arab Saudi dan Irak. Meskipun mereka tetap memasang harga yang lebih tinggi. Ada juga faktor struktural yang membuat seluruh upaya sanksi baru terhadap Iran sudah gagal di tingkat lain. Ini ada di level PBB. Saat ini, tidak ada kemungkinan bahwa dua anggota tetap utama Dewan Keamanan PBB, Rusia dan Tiongkok, akan menyetujui rezim sanksi besar baru terhadap Iran, jikapun usulan seperti itu benar-benar diajukan ke organisasi tersebut. Artinya, Amerika Serikat hanya bisa membatasi diri pada sanksi mereka sendiri.
mereka sudah tidak bisa lagi membawa sanksi itu ke tingkat PBB. Namun, tetap saja, bagi Tiongkok juga tidak mudah untuk begitu saja menolak semua pihak dan hanya mendukung Iran. Tidak seperti itu. Di sini penting juga untuk menyebutkan adanya tekanan paralel terhadap Tiongkok yang membuat Beijing harus menyeimbangkan langkahnya. Hari ini, Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan Tiongkok tentang kemungkinan perang dagang dengan menyatakan bahwa Uni Eropa tidak bisa lagi mentolerir ketidakseimbangan perdagangan yang semakin besar. Selama 5 tahun terakhir, ekspor dari Tiongkok ke Uni Eropa meningkat sebesar 45% dan melebihi ekspor sebaliknya dari Uni Eropa ke Tiongkok sekitar 1 miliar euro setiap harinya. Artinya, ada selisih sebesar 30 miliar euro setiap bulannya. Atas terjadinya ketidakseimbangan tersebut, von der Leyen menyalahkan langkah-langkah perlindungan perdagangan yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok untuk melindungi perusahaan-perusahaan mereka sendiri. Saya akan jelaskan. Intinya adalah bahwa Tiongkok, maksud saya Partai Komunis Tiongkok, mereka mensubsidi para produsen mereka, semua pabrik, agar mereka bisa menjual barang-barang mereka dengan harga sangat murah dan akibatnya menyingkirkan para pesaing dari pasar. Bahkan terkadang barang Tiongkok dijual dengan harga di bawah biaya produksinya. Karena perusahaan tahu bahwa PKT, yaitu Partai Komunis Tiongkok, akan mengganti biaya tersebut dengan subsidi. Namun, membanjirnya barang murah dari Tiongkok secara massal jelas akan menyingkirkan pesaing dari Eropa. Kesimpulannya, Donald Trump telah mengumumkan perang ekonomi terhadap Iran, menyebutnya sebagai hari H dengan harapan semua pihak akan tunduk, termasuk Tiongkok, pembeli minyak Iran terbesar. Namun, Beijing tidak hanya menunjukkan keengganan untuk tunduk, tetapi juga secara sistematis menolak mengakui legitimasi alat tekanan ekonomi itu sendiri. Iran tidak hanya mendapatkan dukungan simbolis dari hal ini, tetapi juga dukungan struktural. Saya tekankan, 90% ekspor minyak Iran dapat terus menemukan pembeli justru di Tiongkok. Pembayaran dilakukan dengan menghindari sistem SWIFT yang dikendalikan Amerika Serikat. Dan hak veto di Dewan Keamanan PBB membuat jalur sanksi multilateral menjadi tidak mungkin dicapai. Namun perang itu sendiri, terlepas dari sanksi, secara fisik telah mengurangi aliran minyak dari Iran ke Tiongkok hampir setengahnya. Artinya, kerugian nyata bagi perdagangan minyak Iran bukan terutama karena tekanan ekonomi dari Washington atau kebijakan sanksi baru ini, melainkan lebih disebabkan oleh blokade militer secara fisik itu sendiri. Jadi, ini sekali lagi menegaskan bahwa yang benar-benar efektif adalah tindakan fisik. Saat ini ada blokade, tanker-tanker Iran tidak diizinkan keluar dari Selat Hormuz. Inilah yang benar-benar berpengaruh. Dan pada saat yang sama, Tiongkok juga harus menghadapi tekanan dari Uni Eropa yang membuat posisi Tiongkok terhadap Iran saat ini bukan hanya soal perhitungan strategis, melainkan bagian dari permainan yang jauh lebih luas untuk mempertahankan aset-asetnya. Posisi ekonomi mereka sendiri di beberapa front sekaligus secara bersamaan. Di sini saya akan berhenti sejenak. Bagaimana pendapat Anda? Apa kesimpulan Anda? Tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika masih ada pertanyaan, silakan kunjungi kanal Telegram PCPC News dan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Di sana kita bisa berdiskusi bersama. Itu saja, jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.